tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 di bulan Juni tahun 2022 Masehi. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang tua kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita yang dahulu ketika kita masih kecil mendapatkan pelajaran ilmu agama dari guru-guru kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir juga keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang bermanfaat, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, buat bekal hidup nanti sesudah mati. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min ajmalis suwari ya Rabbi bil Mustafa balik ma madha
ya wasi'al karami huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqaddaimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Yang paling mengkhawatirkan, ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita. Sementara kita bekalnya untuk dibawa ke alam akhirat belum siap, atau masih banyak dosa yang belum terampuni. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah sudah berada di hari yang ke-18 di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 22 hari lagi seluruh umat Islam di seantero dunia akan memasuki hari raya kurban yang disebut Idul Adha, tepatnya pada setiap tanggal 10 di bulan Dzulhijjah pada setiap tahunnya. Dan bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan atau mempunyai keleluasaan harta, yang mempunyai kelebihan dari hartanya, di hari raya kurban, yaitu dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya yang disebut ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mereka yang mempunyai keleluasaan harta, yang mempunyai kelebihan harta, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di hari-hari tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada kesempatan taklim kita pagi hari ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dua golongan umat manusia yang apabila dua golongan ini baik, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan seluruh umat manusia di alam dunia. Dan sebaliknya, apabila dua golongan ini rusak, maka akan menjadi rusak pula lah kehidupan seluruh umat manusia di alam dunia. Dua golongan tersebut, kata Nabi, yang pertama ulama, yang kedua umaro. Ulama dan umaro ini merupakan dua golongan besar di alam dunia yang dapat menentukan baik atau buruknya kehidupan umat manusia di alam dunia secara syariat, bukan secara hakikat. Karena kita mengenal dua macam, ada syariat, ada hakikat. Secara syariat, dua golongan ini akan mempengaruhi terhadap kehidupan umat manusia di alam dunia. Apabila dua golongan tersebut baik, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia. Dan apabila kedua golongan tersebut rusak, maka akan menjadi rusak pula lah kehidupan umat manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hilyatul Aulia, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sinfani minan nas ija soluha
saluhan nas wa idza fasadan nas al ulama wal umara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sinpani dua golongan minan nas dari umat manusia, dari sekian jumlah umat manusia yang hidup di alam dunia, kata Nabi ada dua golongan. Ija apabila soluha dua golongan tersebut baik, soluhan nas maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia. Artinya dua golongan ini sangat berpengaruh, mempengaruhi kehidupan umat manusia di alam dunia. Diakui ataupun tidak diakui, setuju ataupun tidak setuju, ini dua golongan ini pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan umat manusia di alam dunia. Sebaliknya kata Nabi, wa ija dan apabila fasada dua golongan tersebut rusak, bejat, jolim, hancur, fasadan nas maka akan menjadi rusak pula lah kehidupan umat manusia di berbagai aspek kehidupannya, baik aspek politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang disingkat polek sos budhankam, itu akan terpengaruh dengan dua golongan tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut perkataan dari seorang ulama yang bernama Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa al-mulku biddin yaqwa waddinu bil mulki yabqa. Al-mulku artinya kerajaan atau kekuasaan. Biddini apabila ditopang dengan agama, maka kekuasaan tersebut akan langgeng. Yabqa akan langgeng. Dan sebaliknya, waddinu agama bil mulki apabila ditopang dengan kekuasaan, yaqwa maka akan menjadi kuat. Yang punya kekuasaan itu namanya umara. Yang paham tentang agama itu namanya ulama. Sebaiknya antara ulama dengan umara sebaiknya sejalan. Istilahnya satu hati, satu visi, satu misi, satu tujuan, sama-sama mencari ridha Allah. Nah, maka ketika terjadi perselisihan antara ulama dengan umara, ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan umat manusia di alam dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya baik ulama maupun umara secara global, secara integral, secara universal itu terbagi ke dalam dua golongan besar. Yang pertama, ada golongan ulama-ulama yang lurus, dan ada pula golongan ulama-ulama su, ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang busuk, ulama-ulama yang bejat, ulama-ulama yang menjadikan agama hanya sekedar kedok, formalitas, ulama-ulama yang rela mengorbankan agama untuk kepentingan pribadinya. Demikian pula umara secara global terbagi dua, ada umara yang adil dan sebaliknya ada umara yang jolim.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sebuah hadis terkait dua macam ulama tersebut, yaitu ulama yang lurus. Ulama yang lurus ini masuk kategori ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, ulama yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para nabi, perjuangan dakwah para rasul untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, untuk mensiarkan ajaran Islam di muka bumi yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ulama yang yang rusak, yang bejat, itu masuk kategori ulama yang sesat dan menyesatkan umat. Nah, yang harus kita ikuti adalah tentu ulama yang warasatul anbiya. Ulama yang warasatul anbiya itu ciri-cirinya mereka tetap berpegang teguh kepada apa yang telah diamanahkan oleh para rasul untuk melanjutkan perjuangan dakwah para rasul. Dan mereka tidak memilih kesenangan dunia, tidak memilih harta tahta wanita, tidak memilih jabatan, tidak memilih pangkat, tidak memilih harta yang berlimpah. Mereka istiqomah fokus di jalan Allah hanya untuk menegakkan agama Allah. Mari kita simak keterangannya, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al ulama'u umana'ur rusul malam yukhaliqus sultana wa yudakhilu dunya fa ija khalatus sultana wa dakhalu dunya faqad khanur rusul fahjaruhum rawahul Uqaili. Baik, hadis ini para jamaah kita artikan. Ini hadis, ini sabda Rasulullah. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, al ulama'u, bermula ulama, umana'ur rusul, itu adalah kepercayaan para rasul. Jadi para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah dari para rasul. Amanah apa? Amanah untuk melanjutkan, amanah untuk meneruskan perjuangan dakwah para rasul dalam menegakkan ajaran Allah di muka bumi, dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Jadi kata Nabi, al ulama'u umana'ur rusul. Para ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Jadi para ulama itu mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Rasul untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Dulu ketika para rasul masih ada, para nabi masih ada, ajaran agama Allah di muka bumi ditegakkannya oleh mereka, disiarkannya oleh mereka. Semua para nabi, semua para rasul, mereka membawa misi yang sama, yaitu untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Sekarang para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, para rasul yang berjumlah 315 orang rasul, yang wajib diketahui sebanyak 25 orang rasul sudah tiada. Tapi tetap perjuangan dakwah mereka harus ada yang melanjutkan. Tidak lain tidak bukan, yang melanjutkan perjuangan dakwah mereka dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi adalah para ulama. Maka dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi, al ulama umana'ur rusul. Para ulama itu adalah pengemban amanah para rasul. Para ulama itu adalah kepercayaan dari para rasul. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah dari para rasul. Para ulama akan tetap menjadi kepercayaan para rasul, kata beliau dalam hadis ini, malam yukhalitus sultan wa yudahilu dunya. Selagi atau sepanjang mereka tidak bercampur dengan para penguasa
dan tidak memilih kesenangan dunia. Nah, selama mereka tidak bercampur dengan para penguasa dan tidak memilih kenikmatan, kesenangan, kemewahan dunia, baik berupa harta, tahta, jabatan maupun berupa wanita, maka mereka akan tetap menjadi umana'ur rasul, menjadi kepercayaan para rasul. Kalau selamanya mereka tetap fokus melanjutkan perjuangan dakwah para rasul dalam rangka menegakkan ajaran Allah di muka bumi. Tapi sebaliknya kata Nabi, Fa'ija kholatu sultan wadahulu dunya faqad khanu rusul. Demikian kata Rasulullah. Fa'ija, maka apabila kholatu sultan, para ulama tersebut bercampur dengan para penguasa, jadi suka mendatangi para pejabat. Bahkan jangan sampai ada ulama jadi penjilat, jangan sampai. Nauzubillah. Kalau ulama jadi penjilat itu hina banget. Hanya untuk mendapatkan segepok uang, hanya untuk mendapatkan jabatan, sanjungan dari para pejabat, sampai mau menjilat-jilat pantatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata Nabi sebaliknya, Fa'ija, maka apabila kholatu, para ulama tersebut bercampur, bergaul, bekerja sama gitu, as-sultana, dengan para penguasa, wadahulu, dan mereka masuk atau lebih cenderung memilih ad-dunya, kemewahan dunia, kesenangan dunia, baik berupa harta yang berlimpah, baik berupa tahta atau jabatan atau pangkat, dan ataupun bahkan berupa wanita. Kata Nabi, kalau ulama sudah seperti ini, kata Nabi, faqad khanur rusul. Ini tegas Rasulullah. Ini pakai kod, pakod. Nah, ini kodnya menurut ilmu nahwu, kodnya kod harfiah. Khanu itu fi'il madi, pakod khanu. Nah, ketika kod harfiah masuk kepada fi'il madi, itu maknanya litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau diartikan pakod khanu, maka sungguh mereka di situ maksudnya para ulama yang tadi, yang bercampur gaul dengan para penguasa dan lebih memilih kesenangan dunia. Pakod khanu, maka sungguh kata Nabi, mereka telah berkhianat ar-rusula, kepada para rasul. Nah, sekarang ulama-ulama tipe semacam ini sudah banyak bermunculan. Makanya hati-hati. Jauh sebelum kita lahir ke alam dunia, 14 abad 30 tahun yang lalu, 14 abad 40 tahun yang lalu, Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah memberikan peringatan akan muncul ulama-ulama seperti ini. Makanya kita jangan terjebak dengan penampilan seseorang. Walaupun umpama dia pakai jubah, pakai kudung, misalnya pakai sorban atau pakai jas, pokoknya penampilan kiai lah, penampilan ulama besar. Tapi lihat dulu pola pikirnya, lihat dulu ucapan-ucapannya, statement-statementnya, lihat dulu tindakan-tindakannya, lihat dulu keberpihakannya. Apakah dia berpihak kepada agama Allah atau kepada orang kafir? Lihat dulu, jangan terjebak, jangan tertipu dengan penampilan, dan jangan tertipu dengan titel. Jangan tertipu dengan titel. Titel bukan jaminan lalu kemudian orang itu menjadi benar mutlak, tidak. Berapa banyak orang yang bertitel, titelnya berjejer di depan di belakang, tapi ternyata pola pikirnya, statement-statementnya menyesatkan umat. Banyak yang titelnya profesor, doktor, ujung MM, MS, MSI, MBA, kesananya ember bocor. Waduh, sekarang titel banyak banget udah nggak hafal, udah macem-macem. Jangan terjebak, jangan tertipu dengan penampilan dan titel. Penampilan dan titel itu bukan jaminan mutlak kalau kemudian orang itu benar, tidak. Makanya ada pepatah mengatakan begini, jadilah kok kita orang yang benar tapi pintar.
benar, pintar, pintar, benar. Andaikan kita disuruh milih, mendingan jadi orang benar walaupun nggak pinter, apakah mendingan jadi orang pinter tapi nggak benar? Kira-kira bapak-bapak milih yang mana? Benar nggak pinter atau pinter tapi nggak benar? Ayo, kira-kira menurut akal sehat bapak-bapak nih, mau milih yang mana nih Pak Adam nih? Pinter dan benar. Hah? Oh, yang pinter dan benar. Benar tapi pinter. Ya itu maunya semua orang. Ngan andai kata disuruh milih, nih Pak Adam pilih. Pak Adam milih benar tapi pinter atau pinter tapi nggak benar, pilih yang mana? Pilih yang nggak pilih. Bingung? Nggak usah bingung-bingung, biasa aja Pak Adam. Airnya diminum dulu, nggak ada. Ada banyak nih. Andaikan kita disuruh milih, tentu logika sehat kita, akal sehat kita akan memilih mendingan jadi orang benar walaupun nggak Buat apa pinter kalau nggak benar? Mendingan walaupun nggak pinter tapi benar. Karena yang dibutuhkan itu bukan kepintaran tapi benernya itu. Dan orang benar walaupun nggak pinter itu mudah diluruskannya, mudah dinasehatinya. Karena memang dia orangnya benar dan mencari kebenaran. Walaupun nggak pinter itu mudah. Jadi meluruskan, menasihati, membenarkan orang yang benar itu jauh lebih mudah daripada menasihati, meluruskan, membenarkan orang yang pintar tapi nggak benar. Karena biasanya orang yang pintar tapi nggak benar karena dia sudah punya thorikoh tersendiri. Namanya, pengen tahu thorikoh, nama thorikohnya? Nama thorikohnya Al-Ngeyeliyah. Thorikoh Ngeyeliyah, Al-Ngeyeliyah wal Ngeseliyah. Ngeyel. Orang kalau pinter banyak detailnya, ketika dia melakukan kesalahan dinasihati, dia nggak terima, gengsi dengan detail, muncul kesombongannya, muncul sifat egonya. Banyak orang-orang seperti ini. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini kan sifat iblis. Iblis sifatnya. Karena dia udah tertutup dengan detailnya. Masa saya harus kalah sama bocah kemarin gitu? Saya kan profesor, saya kan dokter, saya kuliahnya kan di luar negeri. Nah, semakin muncul tuh egonya, sifat sombongnya. Buat apa pinter kalau nggak benar? Umat Islam, rakyat Indonesia nggak membutuhkan orang-orang pinter saja. Jauh lebih penting kita membutuhkan orang-orang yang benar, yang jujur. Nggak apa-apa pinter juga, yang penting benar daripada pinter nggak benar. Mendingan benar tapi pinter gitu kan ya. Nah itu pilihan Pak. Setuju Pak Adam? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi pertama kata Nabi, Fa'ijaholatus sultan wadahul dunya. Apabila para ulama tersebut mereka suka bercampur dengan para penguasa, suka mendatangi para penguasa, bahkan maaf kata mau menjadi penjilat para penguasa, mau menjadi penjilat para oligarki, mau menjadi penjilat orang-orang asing, yang penting mendapatkan uang, mendapatkan harta banyak. Nah, Fa'ijaholatus sultan, apabila ulama kelakuannya sudah seperti ini, wadahul dunya, dan mereka cenderung lebih memilih kemewahan, kesenangan dunia, baik harta tahta dan wanita, kata Nabi, faqad khanur rasul, sungguh ulama yang seperti ini mereka telah berkhianat kepada para rasul. Itulah para pengkhianat para rasul, ulama-ulama yang ulama-ulama yang mengatakan halal jadi haram, haram jadi halal, menjual ayat-ayat Allah, menjual agama untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di akhir hadis Rasulullah memberikan warning, peringatan kepada kita. Fahjaruhum,
Fahjaru, maka oleh karena itu berhati-hatilah kalian semuanya, hei umat Islam yang hidup di akhir zaman, di mana di akhir zaman akan banyak bermunculan berbagai macam fitnah agama, dan fitnah agama itu akan muncul bukan hanya dari orang-orang kafir, tapi juga lebih ironis, lebih mengerikan, fitnah agama justru muncul dari orang-orang yang paham agama. Naudzubillah min, membuat umat bingung akhirnya. Yang bodoh bingung, mana yang selalu harus saya ikuti nih. Wah, nah maka ini hadis ini harus kita jadikan patokan untuk kita bisa memilih mana ulama yang lurus, mana ulama yang su. Ini warning dari Rasulullah. Fahdaru, maka oleh karena itu berhati-hatilah kalian semuanya terhadap ulama yang apa tadi? Yang khonur rusul, yang telah berkhianat kepada para Rasul. Para jamaah, demikian taklim kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah semalam acara di Citra Indah di Masjid Cikal Harapan Citra Indah City, alhamdulillah berjalan sukses tanpa ekses. Luar biasa, saya sampai merinding melihat umat Islam berbondong-bondong dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, dari berbagai tempat membludak luar biasa sampai terjadi kemacetan. Namun alhamdulillah suasananya kondusif dan cuaca mendukung cerah, walaupun sorenya sempat hujan, yaitu mungkin supaya nggak terlalu panas sekali, terutama pihak-pihak yang sempat bikin video pernyataan penolakan kehadiran UAS, supaya nggak terlalu panas hatinya. Mereka malu sendiri, mukanya merah sendiri. Ternyata bahkan pernyataan sikap penolakan mereka sampai ditayangkan di SCTV. Itu kan Waalaikumsalam. Itu kan udah sekupnya dunia itu. Udah. Tapi ternyata luar biasa tadi malam membeludak. Nah, ini dapat disimpulkan berarti pernyataan sikap yang mereka buat di video itu berarti bohong. Karena mereka mengatasnamakan warga masyarakat Citra Indah menolak. Mana buktinya semalam datang meludak. Yang menolak siapa? Lu yang menolak. Gua mah nggak menolak ini. Naudzubillah min. Jadi masa ulama seharusnya disambut malah ditolak. Nah, itu mah orang-orang ya kupret, tolol itu mah. Ya biasa nyari sangu lah. Nyari sangu, ya nyari job gitu. Gitu lumayan kan. Gitu. Ya kita doakan saja semoga mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak benci mereka, enggak. Kita enggak membenci mereka. Mereka sama saudara kita, seagama kita. Cuma yang kita benci, yang kita sayangkan perbuatannya seperti itu, gitu kan. Ya kita doakan sajalah. Semoga mereka ke jalan yang benar. Allahu Akbar. Luar biasa semalam. Saya sampai akhir gitu, hadir. Acaranya nggak bertele-tele, nggak ada sambutan. Begitu dibuka langsung kori, langsung UAS naik. UAS naik dari mulai jam 19 jam tengah 9 ya. Berarti jam 20.30 turun jam 21.30 tengah 10 ya. 1 jam pas. Dan beliau langsung pulang. Langsung menuju ke mana? Langsung menuju ke ada acara hari ini nih. Enggak, semalam bilangnya di Matur. Udah lupa lagi saya. Di Bogor juga ada, di Kuningan, ya, di Majalengka. Nah, luar biasa. Yang membuat saya salut, UAS itu penampilannya biasa-biasa aja. Jadi biasa-biasa aja, enggak ketara lah. Padahal itu pendidikan formalnya kan, beliau kan profesor juga, Profesor Ustadz Abdul Somad LC. LC itu kan gelar dari Kairo, Ummul Qura dari Mesir. LC D titik E titik S titik A titik PH titik D kan. Saya nggak tahu itu apa. Panjang detail tuh. Tapi apalah arti sebuah detail kalau nggak benar. Jadi nggak butuh detail. Yang penting benar. Demikian para jamaah,
Mudah-mudahan berkah semua yang hadir malam kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Luar biasa. Mari kita tutup talim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyani wad daraji aqbatan ya jiratan alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Rabbi pangpana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana zidna ma'al barakan yakfina li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.